Ada yang bisa saya bantu? Di mana koleksi musim semi tahun ini? Kami semua baru. Apakah Anda membelinya untuk cucu perempuan Anda? Permisi, apakah ini untuk putri Anda? Saya sangat iri pada putri Anda karena memiliki ibu seperti Anda. Bisakah Anda membeli pakaian merek besar seperti ini? Saya membelinya untuk diri saya sendiri. Benar-benar, lihat Anda adalah orang yang punya selera. Hai Tante, saya rekomendasikan satu untuk Anda. Hei, lihat yang ini. Saya pikir ini cocok untuk kelompok usia Anda. Siapa yang memutuskan kelompok usia untuk memakai apa? Saya ingin mencoba gaun merah anggur ini. Tante, selera Anda bagus. Ini model baru tahun ini. Tapi ini dirancang untuk anak muda. Berapa usia muda? 30 tahun sudah tua menurut standar Anda. Jadi Anda sudah tidak muda lagi? Dia juga lebih muda dari Anda. Bersikap muda dengan pakaian. Tidak ada gunanya, jangan berpura-pura. Saya juga pernah muda. Berapa lama Anda sudah? Selain itu, apa artinya jika Anda muda? Saya lebih tua, selera saya lebih baik dari Anda. Tapi Anda hanya lebih tua dari saya. Anda terlalu muda. Suruh saya melakukannya lebih awal. Maaf. Saya akan melayani pelanggan ini. Maaf tentang itu. Apa yang Anda butuhkan? Saya hanya ingin mencoba gaun ini. Kulit Anda terawat dengan baik dan mulia. Pakaian seperti apa yang sebenarnya Anda kenakan? Semuanya terlihat luar biasa. Bungkus. Saya bahkan ingin topi ini. Oke, bungkus ini bersama. Yo. Guru Irene Anda di sini. Guru Irene. Minum air. Silakan minum air. Hei guru, ini buah C. Tidak, aku ingat latihan terakhir. Kalian berdua harusnya berdiri di baris kedua. Kenapa kalian maju ke depan? Aku lihat dia berdiri di baris pertama. Jadi aku di sini. Penglihatan kupurak. Aku takut tidak bisa melihatmu dengan jelas. Hahaha, hei oh. Tidak. Maksudku aku tidak bisa melihatmu dengan jelas. Itu dia. Jangan ribut. Kembali ke posisi semula. Jangan buang waktu semua orang. Musik mulai. Berputar. Liu Tao berputar. Aku akan bilang lagi, kita harus tersenyum. Perhatikan irama musiknya, terutama saat berputar dan menjaga kepala. Perhatikan matamu. Oke. Ikuti aku lagi. Musik mulai.
Halo, apakah Anda menjual obat? Kenapa ada pertunjukan besar seperti ini? Iklan? Karena Anda sudah di sini, duduklah dan pergi lagi. Bibi, apakah Anda di sini? Halo, terima kasih atas dukungannya. Halo Bibi. Kalian berdua duduk dulu. Oke. Saudara-saudara yang terhormat Bibi dan Paman. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup. Bisnis sudah selesai. Anak-anak sudah besar. Jadi apa yang paling penting untuk Anda selanjutnya? Apakah menghasilkan uang? Tidak kan? Oh tidak, apakah itu menghemat uang? Hahaha. Jangan tertawa. Apakah Anda menghemat uang? Tidak, itu yang disebut kesehatan. Baik untuk kesehatan. Bayarkan saya tekankan lagi. Seperti kata pepatah, kesehatan adalah satu, yang lainnya adalah nol. Selama kamu memiliki tubuh yang sehat, kamu memiliki segalanya. Apakah orang ini seorang profesor? Bagaimana bisa begitu berlebihan? Hubungan orang tua anak lebih dari sekadar main-main. Hanya seorang pembohong. Bagaimana kamu tahu itu? Intuisi, lihat saya. Jadi kita hari ini, Huasia longevity, Ganoderma lucidum, Baojia Shao. Kamu salah. Seharusnya Chinese Longevity Ganoderma lucidum treasure. Untuk Chinese longevity, Ganoderma lucidum treasure. Ah, tidak. Profesor, saya salah. Seharusnya Huasia Changsheng Ganoderma lucidum treasure. Hahaha. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu katakan. Pembohong besar. Untuk Huasia Changshengming Jewelry. Ini sebuah episode. Bukankah obat ini meningkatkan memori? Kenapa dia tidak makan? Tidak juga. Hanya 6 kotak, saya sangat mahal. 10.000 lebih dari 2.000. Oh, itu juga. Ya teman-teman parubaya dan lansia yang terhormat. Ini takdir bahwa kita bisa berkumpul hari ini. Saya harap kita bisa menghargai takdir ini. Menghargai perjalanan kesehatan yang sulit didapat ini. Mari kita bekerja sama. Berikan diri kita masa tua yang sehat. Oke, apa selanjutnya? Dokter, kami akan menukarkan hadiah kecil untukmu secara gratis. Kemudian melakukan klinik gratis. Oke. Tekanan darah di sini. Tes darah di sini. Tekanan darah dan lipid darah. Ginekologi di sini. Gadis kecil memberikan 2 salinan. Saya akan memberikanmu 2 salinan. Untuk kami ini 1. Lihat seberapa besar telur kami. Bukan karena kamu takut. Penyakit jantung koroner, hipertensi cerebral, arteriosklerosis, prostatitis, fibroid rahim. Oh, pria dan wanita makan ini. Kak, tante ini, jangan baca manual dulu. Pergi ke sana dulu dan antri untuk pemeriksaan. Sudah selesai memeriksa, saya akan menjelaskannya secara detail. Bagus. Kondisi Anda terlihat serius, kenapa? Tapi tidak masalah besar. Tidak masalah besar. Itu bukan masalah besar, apa itu? Serius atau tidak, tante? Jangan khawatir. Jengkarkan saya sirtakan perlahan. Kondisi Anda serius atau serius? Tidak serius. Tapi Anda hanya perlu mengambil beberapa produk kesehatan dari program perawatan kami. Pasti akan baik-baik saja. Santai saja. Saya takut sakit. Oke. Tunggu sebentar. Ah, ada apa? Pemeriksaan proyek apa yang Anda lakukan? 1 set lengkap tes fungsi hati rutin darah Delel. Itu tidak benar. Fungsi hati harus dalam keadaan perut kosong. Anda tadi di sana, memberikan makanan dan minuman kepada semua orang. Apakah hasil pemeriksaan ini akurat? Ayah, jangan khawatir. Pasti tidak masalah. Baik, Anda pergi ke belakang dan antri dulu. Jangan mengganggu pasien yang sedang menjalani tes lain. Pasien, Tidak ada hasil, bagaimana Anda tahu mereka pasien? Kalian sangat tidak profesional. Saya curiga Anda penipu. Orang-orang itu ahli. Kami orang awam pada akhirnya. Apa itu orang awam? Kak, biar saya jelaskan. Saya sudah menjadi dokter di rumah sakit sepanjang hidup saya. Mereka orang awam. Sebenarnya saya sudah bertanya-tanya tadi. Anda bilang kan? Bilang saya punya masalah dengan tubuh saya. Tapi kamu tidak bisa memberitahu apa yang salah dengan tubuhku. Apakah kamu dokter profesional? Benar obat mereka. Ginekologi, andrologi. Mungkinkah ada pria dan wanita yang bisa makan di perut mereka? Penipuan. Ini penipuan. Saya membeli 6 kotak pil. Kata dapat 2 telur.
Hasilnya 2 kopi menjadi 2. Ini bikin permanis kata-kata. Apa itu apa? Kamu yang bilang. Hei tante-tante ini. Jangan berdebat di sini. Agar tidak mengganggu pemeriksaan orang lain. Ya mereka baik hati merawat kita. Kamu tidak melawan balik. Tidak karena kamu dari rumah sakit. Maka kamu harus tahu. Kami biasanya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit sekali. Setidaknya beberapa ratus dolar. Orang tidak mau 1 sen pun. Tidak 1 sen pun. Jadi kamu pikir mereka berbuat baik. Artinya produk kesehatan ini juga gratis. Bagaimana mungkin ada makan siang gratis di dunia? Mereka juga harus mengeluarkan biaya. Selain itu orang-orang ini bekerja keras. Mereka juga harus dibayar untuk makan. Tante itu benar. Sebenarnya kami tidak membebankan biaya. Tapi, kami tidak bisa kehilangan semua biaya kami kan. Jadi saya katakan, sebagai teman setengah baya dan lanjut usia, jangan serakah untuk menghemat uang. Untuk kesehatan mereka sendiri dan mengabaikan. Bagi kami produk ini tidak gratis hari ini. Tapi apakah kamu mau? Di tempat kejadian hari ini, beli 2 kotak dapat 1 kotak gratis. Beli 3 kotak dapat 2 kotak gratis. 5 kotak untuk 1 rangkaian total lebih dari 3.000 yuan. Apa masalahnya jangan bilang diskonmu dulu. Tolong jelaskan pada kami dulu. Apa bahan dari Ganoderma lucidum treasuremu? Bahan. Ginseng tanduk rusa. Ganoderma lucidum. Mask atau Cordyceps sinensis. Itu banyak sekali, ya tidak? Saya baru saja membaca manualnya. Bahan utamanya adalah protein sintetis. Ceritakan lebih banyak. Penyakit apa yang bisa disembuhkan oleh harta Ganoderma lucidum Anda? Saya baru saja membaca manualnya. Katanya diabetes, penyakit jantung hipertensi, dan fibroid rahim, dan prostatitis. Jangan dengarkan mereka. Produk kesehatan kami yang disetujui negara hanya memiliki 27 fungsi. Diabetes dan hipertensi apa yang baru saja Anda sebutkan? Prostat apa dan sebagainya. Keduanya tidak termasuk dalam kategori fungsional produk kesehatan yang diizinkan oleh negara. Propaganda penipuan dari Ding Talk di papan. Mungkinkah dia melebih-lebihkan efeknya? Nyonya itu benar. Ini semua adalah bahan terpenting bubuk protein. Tapi sekotak bubuk protein diimpor di pasar. Hanya 2 atau 300 dolar. Anda bilang Anda menawarkan harga setinggi itu. Apa Anda bukan penipu? Bibi ini, boleh saya memperingatkan Anda? Jangan berdarah-darah. Produk kami. Semuanya adalah suplemen makanan terlaris di Eropa dan Amerika. Mereka yang mengembangkan produk ini adalah para ahli dan akademisi. Berhenti. Terlaris di Eropa dan Amerika. Terlaris di Eropa dan Amerika. Negara mana? Katakan agar semua orang mendengarnya. Hei, saya juga menemukan masalah. Di kotak ini. Tidak ada nomor batch. Tidak ada pabriknya. Apakah ini benar-benar palsu? Produk Sanrio adalah palsu. Palsu? Lalu, apakah semua orang melihatnya dengan jelas? Kami semua disertifikasi oleh Asosiasi Apoteker Eropa dan Amerika. Bahasa Inggris, kalau tidak saya akan menerjemahkannya untuk Anda. Tidak. Hei, barusan kamu bilang kamu dokter. Bagaimana dengan lisensi medismu? Keluarkan dan biarkan kami semua melihatnya. Ya, kami harus memeriksa identitas dengan cermat. Ini privasi pribadi. Mengapa harus menunjukkan padamu? Hei, itu salahmu. Sertifikat kualifikasi medis, itu bukan masalah pribadi. Ya, ada banyak orang. Harus digantung di lobi klinik. Ya. Keluarkan. Sudah lama aku tidak sebahagia ini. Hanya saja otot dan tulangku kendur. Apa kamu ingin melawanku? Mengintimidasi orang tua. Aku belum pernah melihatnya. Dari sekarang, kami adalah 5 sahabat lama. Dua telur itu, semuanya mengenai sasaran, mengenai kepala si pembohong. Hahaha, kamu belum pernah melihat adegan ini sebelumnya. UPS 4 wanita tua yang bertarung di sampingku. Cukup berani. Itu hanya 8 dewa menyeberang laut. Pamerkan keajaibanmu. Hei, ada dokter. Ada yang mengerti bahasa asing? Bukannya kamu bilang 4. Bagaimana bisa menjadi 8 dewa? Apa kamu bersaing denganku? Tidakkah aku bisa menjadi 4 teratas sendiri? Makan. Pria besar ini bangun pagi-pagi untuk menonton opera Yu. Bersenandung seperti ini. Makanan barat lagi.
Kapan dan kapan aku bisa makan susu kedelai dan gorenganku? Oh, Sarapan barat sehat. kamu yang urus ini. Mengapa kamu tidak melakukannya? Jangan bersikap seperti koki yang sombong. Aku bukan bosmu. Dengan levelmu. Di hotel kami itu hanya permulaan. Oke. Aku nggak lihat kamu makan lebih sedikit setiap hari hahaha. Bagaimana dengan Mingsuan? Perlu ditanya lagi. Aku masih nggak percaya. Nggak sanggup nelpon dia. Teman-teman tercinta, gitar yang aku punya sekarang adalah gitar klasik. Gitar sebelum era klasik. ITU punya 4 senar sekunder, 5 senar sekunder. Tapi senar sekunder punya satu kekurangan besar, yaitu sangat merepotkan untuk menyetem. Karena punya banyak senar. Kemudian aku memperbaikinya jadi 5 senar tunggal untuknya. Shuan fingermu keren banget. Terima kasih banyak. Terima kasih sekarang. Aku akan menunjukkan gitar akustik lagi. Gitar folk sangat familiar bagi semua orang. Sekarang banyak musik pop. Semua dimainkan di gitar folk contohnya. Wow, aku nggak tahan lagi. Shuan kamu luar biasa. Suan di bar mana kamu nyanyi? Aku ingin melihatmu. Aku akan senang sekali. Old Yellow. Apa yang salah dengan Lau Huang? Ayo. Gitar folk ini, bahkan lebih tua. Yah jujur saja punya banyak nenek moyang. Seperti Mesir kuno, Babilonia, Persia. Banyak alat musik petik kuno pada waktu itu adalah nenek moyangnya. Tapi arkeolog menemukan yang paling awal. Mirip dengan bentuk gitar sekarang. Alat musik apa? Ada di Asia kecil ini. Dan reruntuhan gerbang kota Haite kuno di Suriah Utara. Hercules trapesium di atas. Shen kamu sangat berbeda. Cinta kamu Shuan juga tampan. Untuk memanggilmu. Anak ini ngobrol dengan banyak cewek. Seperti apa? Keluarga kami Mingsuan punya bakat dan penampilan. Tidak mudah diakses. Pilih dengan hati-hati. Seharusnya ini adalah sorakan untuk orang ini. Tolong. Aku tidak menyangka akan menyebabkan kekacauan seperti ini. Kamu lihat mata orang itu beracun. Kenapa kamu jatuh cinta padanya kali ini? Bodoh? UPS aku tidak tahu caranya. Pemandangan pemuda itu mengingatkanku pada laut. Irene. Kamu bilang dulu laut bekerja keras di luar. Apakah itu sangat sulit? Jangan bilang begitu. Kamu memperlakukannya seolah-olah dia pergi ke tempat yang baik. Enggan pulang. KTP akta nikah. Kartu bank buku tabungan. 3 foto tanpa kepala merah putih biru. Yo ini juga bawa sertifikat properti. Tidak sebanyak itu. KTP dan foto saja cukup. Sisanya kamu simpan saja. Oh, terima kasih. Terima kasih. Xiaoxia, rumah di masa depan. Terapkan sistem 3-3. Sapu semua perabot pagi siang sore. 3 kali sehari. Dan dapurnya. Kamar mandi. Bersihkan 3 kali sehari. Sterilkan 3 kali seminggu. UPS dan barang-barang di sofa ini. Spray. Ganti setiap 3 hari. Bibi, apakah ini agak berlebihan? Berapa banyak? Ketika aku menjadi dokter, standar cinta bahkan lebih ketat dari ini. Standar itu wow. Apa yang kamu pikirkan? Itu lebih buruk daripada jempol itu ha. Hei, apakah kamu sudah menyapu lemari sepatu? Apakah kamu sudah menyapunya? Yah, lemari sepatu terlihat kecil. Kotoran.
Jadi pastikan untuk memperhatikan kebersihan. Biar aku lihat. Apakah sudah oke? Ya. Sandal ini. Sikat setiap hari dengan sikat. Karena ini yang masuk ke dalam rumah. Tidak boleh kotor. UPS dan gagang pintu ini. Kamu pakai alkohol setiap hari. Gosok, lihat ini mengkilap. Sebenarnya lebih kotor dari toilet. Manajer Huang, bagaimana kinerja merek kita? Belum ideal akhir-akhir ini. Menurut laporan riset pasar, kebanyakan konsumen percaya bahwa pengalaman konsumen di toko dan pelatihan pemandu belanja hanya cukup. Manajer Huang, kamu paham maksud saya? Oke. Saya akan berusaha menyesuaikan. Tapi izinkan saya menjelaskan. Karena bulan lalu, merek kita telah membuka toko unggulan online. Dan juga mengadakan serangkaian aktivitas hadiah kupon kembali. Itu pasti mempengaruhi toko fisik kita. Ada dampak. Pesaing kita juga punya toko online. Tapi volume penjualan jauh melampaui kita kuartal lalu. Manajer Huang, saya tidak menyalahkan kamu. Kamu tahu posisi merek kita adalah mewah menengah. Ini juga berarti bahwa manajer toko dan karyawan harus memiliki sensitivitas mode yang sesuai dan temperamen mode. Saya pikir MS Liang lebih cocok untuk posisi kamu sekarang. Saya tidak tahu. Kamu bisa lihat maksud saya sekarang. Saya mengerti. Manajer Huang, jangan terlalu sedih. Perusahaan akan memberikan kompensasi gaji 3 bulan. Selama waktu ini, kamu bisa pergi ke camp merek lain. Mungkin ada kesempatan yang lebih baik. Apakah kamu pikir saya menangis karena uang? Saya menangis karena saya. Saya hampir 40 tahun. Saya masih duduk di sini ditinggalkan. Ayo undang beberapa dari mereka ke tempatmu untuk minum kopi dalam 2 hari. Oke, pas untuk berkumpul. Juga ramai. Kenapa orang ini pergi lagi? Hei, kurasa gaji saya rendah. Tepat sekali. Biaya tenaga kerja semakin mahal sekarang. Harga bahan baku ini juga naik. Kopi gula susu tisu mana yang tidak mahal? Saya juga ingin membuka kedai kopi ini. Kapan bisa bertahan? Setidaknya saat saya pergi ke sana dan melihat laut. Bisakah saya ceritakan pada anak saya tentang kedai kopi Anda? Ibu sudah berusaha sebaik mungkin. Saya ingin. Kak, lihat. Tunggu, Nenek. Memakai lipstik itu cantik. Baiklah, saya akan ajak kamu jalan-jalan. Bantu Nenek memilih baju. Mari lihat baju apa yang Nenek pakai di bawah. Ah? Hah? Saya tidak suka warna kuning. Kamu juga tidak suka kuning, kan? Itu untuk bunga. Kamu sudah terbiasa saya ajak jalan-jalan pakai baju ini, kan? Oh, Nenek akan bantu kamu berpakaian. Kita harus berpakaian cantik saat pergi, kan? Percaya diri. Kamu lucu saat dilihat orang.
Ibu, sudah lama tidak kontak. Bagaimana kabarmu sekarang? Anak saya akan menikah di Los Angeles. Biar saya beritahu. Kalau begitu saya. Kak paman kecilmu akan menikah bulan depan. Oke. Dia akan menikah bulan depan. Apakah pernikahan gaya barat harus pakai putih? Kak, tapi kita orang Tionghoa. Harus pakai merah. Merah itu meriah kan? Nomor 3. Ya ampun. Paman kecilmu benar-benar ceroboh kan? Dia akan menikah bulan depan. Baru bilang sekarang. Saya harus pesan tiket pesawat. Hahaha. Kalian lucu sekali. Jangan selalu bilang yang sebenarnya. Kamu ada di mata ibuku. Itu cuma ketidakmampuan biasa aja. Gimana kalau aku di matamu? Tergantung penampilanmu. HMPH. Aku tahu kamu bisa datang ke rumahku untuk pertama kalinya. Kamu benar-benar datang ke Balai Tiga Harta untuk segala hal. Bilang ada apa? Kamu kenal banyak orang kan? Biasa aja. Aku juga pemilik 7 atau 8 grup besar dengan lebih dari 300 orang. Ada orang di grupmu. Kamu bisa beli barang mewah bekas. Kartu kecantikan bekas juga oke. Kakak. Kamu tahu kamu jual properti dan iparmu. Oh, jangan kasar. Aku cuma punya beberapa tas mewah bekas. Beberapa set baju merek. Dan 2 kartu kecantikan. Kamu bantu aku cari orang untuk menjualnya lagi. Oke, nggak masalah. Ada apa kakak Kiang Le mau ganti yang baru buat kamu? Jangan bergosip. Ngomong-ngomong jangan bilang ke mama dan papa. Jangan bilang. Aku juga nggak bisa bilang ke mereka. Nah kalian saudara-saudara ini bisik-bisik apa? Ham bilang ke kamu. Sudah waktunya makan nggak apa-apa. Hei. Supnya datang ini dia. Makanan sudah siap semua orang bisa makan. Haha makan-makan. Teh lemak cabai ini ada peningkatan besar. Cuma agak asin. Ham telur pare ini. Kalau ditambah sedikit baijiu akan sempurna. Pria tua ini tahu. Aku nggak bilang kemampuan masakmu bisa meningkat cepat. Nah kamu tahu nggak? Ibumu dulu masak telur orak-arik dengan tomat waktu muda. Waktu itu aku bisa makan tomat dan telur orak-arik. Itu lumayan bagus. Ya. Oh kalau Hadron ada di sini untuk makan hari ini. Kita akan teratur sebagai keluarga. Ada masalah dengan perusahaannya. Ada acara hiburan malam ini. Aku akan minta dia datang selesai. Yo kamu harus minta dia perhatikan tubuhnya. Kesehatan hilang bisnis sebesar apapun itu nol. Oh ibu. Kudengar kamu pergi liburan. Hei. Lupakan aku sudah memikirkannya. Di antara para ibu-ibu yang melawan pemalsuan ini, aku yang paling rugi. Tidak ada orang lain yang membeli barang penipuan itu dengan baik. Aku beli 6 kotak. 6 kotak 12.000. Coba lihat.
Ibumu biasanya ingin membelah uang receh jadi dua. Ini bagus. Berapa banyak seseorang menipuku? Oke, jangan ribut sama Zhuge Liang. Di mana kecerdasanmu waktu aku membelinya? Bukannya kamu bilang itu bagus banget kalau dimakan? Apa kamu percaya waktu aku bilang itu? Lalu kenapa kamu tidak ingatkan aku itu cuma psikologis? Oke, ini semua salahku. Oke, ini sudah terjadi. Sekarang serahkan saja ke polisi. Kalau uangnya bisa kembali, itu yang terbaik. Kalau tidak bisa kembali, ibu kamu harus bayar untuk pelajaran ini. Hei, atau kakakku kaya? Kalau tidak cewek-cewek ini, semua cinta uang sekarang. Uang ini keberanian manusia. Kak, Ning Xuan, bisa nggak kamu belajar lebih dari kakak iparmu? Fokus ke urusan. Cepat menikah dan punya anak. Jangan tidak berhasil terus sepanjang hari. apa yang kamu bilang tentang anak kita? Kamu pikir memulai karir itu seperti beli sayur di pasar? Kamu bisa putuskan seenaknya? Menurutku kondisi keluarga Huang Mingxuan kita. Apa yang harus dilakukan? Oh sayang. Sisi Moruomu? Jadi pernikahan anak. Kamu harus masuk agenda. Ibu tahu kamu punya beberapa yang terasa baik. Ibu, aku tidak punya apa-apa di tanganku. Oke. Kamu merekam cewek-cewek itu pagi ini. Hahaha, di mana Junjun? Xiao Xia. Xiao Qiang. Tante, ayo. Kemarilah sebentar. Ya, aku sudah membersihkan meja. Tidak, bukan meja. Mejanya sudah bersih. Ayo. Aku juga sudah membersihkan kursi. Tidak apa-apa kalau bukan kursi. Itu sudah bersih. Dengarkan aku. Bagaimana dengan aku? Aku ingin menunjukkan penyakitmu. Menganggur juga menganggur, tidak menganggur. Tante, aku masih punya banyak pekerjaan. Hei, apakah kamu sibuk? Aku bisa melakukan pekerjaan itu. Segera setelah kamu hidup, kamu duduk. Duduklah. Oh. Aku mendengarkanmu. Batuk. Ketika kamu membungkuk tadi untuk membersihkan kulkas. Batuk, lalu ketika kamu membersihkan gagang pintu lagi, kamu batuk lagi. Jaraknya kurang dari 20 detik. Aku takut kamu akan masuk angin. Tante, apakah kamu detektif? Detektif apa aku? Aku seorang dokter. Angkat bajumu. Angkat hem. Oke. Tarik napas dalam-dalam. Tahan napasmu. Hembuskan perlahan. Oh ya. Kemarilah dan tarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, jangan bicara. Jangan marah. Hembuskan perlahan. Kamu batuk-batuk. Xiaoye, kamu lembutlah. Apakah kamu merasa ada dahak? Tidak, ini bukan masalah besar. Kalau begitu kamu pergi sibuklah. Tan Fang?
Berhenti. Letakkan mangkuknya. Xiao Xia, apakah kamu sudah cuci tangan sebelum mencuci piring? Sudah cuci dan potong. Itu namanya cuci tangan. Kamu bilang itu menangani. Aku akan mengajarkan cara cuci tangan yang benar. Ada 7 langkah untuk memulainya. Gosok-gosok. Gosok sepanjang jari, gosok tukar, gosok-gosok. Gosok sepanjang jarimu. Gosok sendi. Gosok tukar, gosok-gosok. Jempol. Gosok-gosok tukar, gosok-gosok, tutup telapak tangan. Gosok-gosok tukar, gosok-gosok. Duduk dan gosok sendi, gosok dan tukar, gosok dan berhenti. Xia, kenapa sendimu begitu besar? Apa kamu biasanya merasa tidak nyaman? Tidak. Aku harus membawamu ke rumah sakit besok untuk pemeriksaan. Mengundurkan diri, tidak mungkin. Bibi, aku benar-benar tidak bisa memenuhi standar kebersihanmu. Apa yang salah dengan standarku? Bukankah ini standar paling dasar? Bibi, kamu benar-benar tidak. Kamu lebih menuntut daripada suite presiden. Aku tidak tahu seperti apa suite presiden itu. Tapi rumahku harus sesuai dengan standarku. Biar aku kasih tahu sesuatu. Xiao Xia, lakukan dengan baik untukku. Kalau tidak dilakukan dengan baik, aku potong gajimu bulan ini. Bibi, aku akan kirim gaji 1 bulan lagi untukmu. Lepaskan aku. Tidak bisakah? Aku akan melatihmu dengan baik mulai sekarang. Untuk melatihmu menjadi pengurus rumah yang berkualitas. Hahaha, UPS ya. Aku hampir lupa. Bicara baik-baik. Merokok dan minum. Apa kamu masih mau tubuh ini? Apa kamu masih minum anggur sekuat ini? Ini merokok setebal ini. Xiao Xia, aku punya tugas untukmu. Kalau kamu lihat rokok dan alkohol di rumah nanti, bersihkan semuanya. Jangan ada yang tersisa. Tante, aku cuma babysitter, bukan nyonya rumah. Beberapa hal susah dilakukan. Kenapa susah dilakukan? Kalau Taufan bilang kamu bilang dia, merokok dan minum alkohol sama saja bunuh diri pelan-pelan. Mr. Tan, Apa ini? aku nggak bisa lagi kerja di rumahmu. Permintaan tante terlalu ketat. Kurasa lebih baik cari babysitter lain. Aku nggak mau gaji bulan ini. Aku juga bisa bayar denda. Tapi aku beneran. Aku akan bayar semua uang yang harus dibayar. Denda pasti nggak akan kubuat kamu bayar. Tapi maukah kamu pertimbangkan lagi? Aku akan naikkan gajimu 20%. Mr. Tan, aku tahu kamu orangnya jujur dan masuk akal. Tapi ini bukan soal uang. Aku benar-benar nggak bisa memenuhi permintaan tante. Aku akan traktir kamu 2 hari ini. Bagaimana dengan ibuku? Cuma sedikit rapi. Di sisi lain dia cukup santai. Nggak susah kok. Tapi tante juga minta aku lebih banyak mendidik. Kamu bilang merokok dan minum alkohol sama saja bunuh diri pelan-pelan. Dia juga buang anggur dan cerutamu. Apa? Mama. Ada apa? Mama, mana anggur dan cerutu yang aku taruh di sini? Aku buang. Pengkhianat. Mama, kenapa nggak buang kipasnya buat aku?
Kamu tahu berapa tahun aku minum anggur itu? Berapa harganya satu botol? Dan cerutu itu, harganya $100 per batang. $100 untuk sebungkus rokok, kamu gila ya? Bukan sebungkus. $100 untuk satu batang. $100 kamu beli rokok besar. Kamu habiskan uang untuk menghancurkan tubuhmu. Aku akan lempar ke kamu. Bu, bisa nggak kamu sedikit lebih menghargai kehidupan pribadi saya? Maksud kamu dalam bahasa Korea apa? Saya sibuk dengan kesehatan kamu untuk waktu yang lama. Tidak semuanya. Bu, saya tidak bermaksud begitu. Kamu tahu saya biasanya tidak punya hobi apapun. Saya suka mengumpulkan rokok dan anggur TAPI Camo. Apa yang tidak baik untuk kamu kumpulkan? Kamu mengumpulkan rokok? Angin topan anggur. Kamu tidak mengambil hobi pribadi kamu sebagai tameng untuk kebiasaan buruk kamu. Kamu tidak merokok, kamu tidak minum. Gimana kamu tahu mana yang baik dan buruk? Anseng, selama saya masih ada di sini hari ini, saya tidak bisa menutup mata pada perilaku bunuh diri kronis kamu. Pura-pura tidak tahu. Bu, apakah saya ganti profesi? Jangan dipaksakan. Saya bisa melakukannya hari ini. Beli tiket dan saya akan pulang. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Tidak ada yang peduli dengan kamu. Bu, saya salah, oke? Saya tidak akan merokok lagi. Saya tidak akan minum lagi, oke? Tanfang, saya juga sudah bilang sama kamu. Di dunia ini, hanya ibumu yang bisa melakukan ini padamu. Xiao Xia bingung tentang apa? Bersihkan lagi bagian dalam kulkas. Kamu simpan uang ini. Saya akan kasih kamu gaji tambahan sebulan untuk bulan ini. Selama waktu ini, kamu cari majikan baru di luar. Pak Tan, terima kasih. Saya akan jelaskan dengan jelas dari perusahaan rumah tangga. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, Pak Tan. Kalau begitu saya pergi. Sampai jumpa. Pak Tan. Hati-hati. Halo? Kenapa kamu di sini? Oke, tunggu. Datang-datang. Oh, hari ini tutup. UPS. Sudah setengah hari. Kemarin aku lelah dan punggungku sakit. Hei orang tua bodoh ini. Minumlah. Mau segelas air putih. Kenapa pelayannya belum datang? Hai. Aku sudah menghubungi beberapa orang. Secepatnya akan sampai. Hei, ada apa denganku? UPS kamu juga. Aku baik-baik saja, tidak boleh datang melihatmu. Pergi ke toko fashion untuk memilih kain. Mampir ke sini dan lihat-lihat. Kamu tahu bau busuk. Kamu tidak berubah sejak kecil. Ngomong-ngomong, itu disebut keteguhan. Menyesal? Anak bungsu akan menikah. Kamu bilang tidak akan memesan beberapa gaun. Ah, Kobe akan menikah. Selamat untuk anak ini. Sejak kecil sudah punya ide besar. Berangkat. Apa yang tidak dia diskusikan denganku? Beritahu aku sekarang. Terburu-buru sekarang aku memesan tiket pesan dan gaun. Aku akan jujur padamu. Sudah bertahun-tahun tidak melihat anak ini. Aku masih sedikit gugup. Apa yang kamu gugupkan? Kamu adalah ibunya. Erin, kedua anakmu ada di Amerika. Sekarang anak bungsu juga akan menikah. Sudah terlambat untuk iri. Kamu akan mewawancarai karyawan nanti. Baiklah, aku rasa aku akan tinggal di sini saja. Hei, jangan terlalu banyak mata. Mata tidak salah. Tidak, pergilah kerjakan tugasmu. Kamu tidak menakut-nakuti orang dengan duduk di sini. Apa aku sebegitu menakutkan? Oke. Menurut anak muda sekarang, kamu adalah presiden yang galak. Hahaha, polisi menghadap kendaraan.
Angkat lengan kiri ke depan dan rentangkan telapak tangan ke depan. Tidak ada lalu lintas di depan. Lengan kanan ke depan, telapak tangan rata ke depan. Lengan kiri melihat lurus ke depan sejajar. Ayunkan telapak tangan. Izin kendaraan belok kiri. Belok kiri biar kendaraan lewat UPS. Jangan bergumam ya. Kamu ganggu pikiranku. Lagi ngapain sih? Orang akhirnya hafal terus lupa. Polisi hadap ke depan. Apa ini lagi? Hadap depan Cence. Level kamu masih jelek. Sudahlah. Itu kamu. Injak gas. Hey Belly. Mama tanya kamu, mau angkat kopling dulu atau injak rem kaki dulu? Mama beli buku salah ya? Belajar transmisi otomatis. Ada apa dengan kopling? Iya, kamu salah ya? Oh, ngerti. Aku cari dulu. Ketemu. Untungnya aku juga beli buku transmisi otomatis. Nak bisa pulang cepat hari ini. Kamu ajarin Mama. Ah, lembur lagi. Gimana tuh? Hari kamu kurang baik ya. Mama jangan bahas itu. Gerakan yang kamu sebutkan tadi, gak ada gunanya. Orang ini kapitalis. Orang kaya baru apalagi kasihan Siang Siu. Dasar menghormati orang aja gak bisa. Orang ini bos macam apa sih? Tutup bisnis ini secepatnya. Mau aku antar sebentar? Oh tidak. Terima kasih Pak Tan. Terima Kalau kasih. begitu, tolong biarkan aku. Kamu ganggu aku. Siapa yang peduli naik mobilmu? Aku kesal. Hormati juga kehidupan pribadiku. Kehidupan pribadi perokok dan pemabuk. Dr. Liu. Kamu mau terbuka. Anak itu bilang hal berlebihan karena emosi. Bukannya aku sudah minta maaf sama kamu? Kamu nggak bisa cuma minta maaf aja. Foto itu capek, punggungku sakit, kakiku juga sakit. Ini mengganggu kehidupan pribadinya. Dia pikir aku suka ngurus rumah? Kamu pikir aku pensiun dan gak ada kerjaan? Kalau bukan karena ibunya. Apa hubungannya sama aku kalau dia merokok dan minum? Aku juga belum tahu. Bilang bikin secangkir teh di rumah. Mudah ya ikutin drama dan baca novel? Kamu pantas kok. Siapa yang pantas? Aku bilang aku pantas. Mungkin kita nggak ngerti satu hal. Anak-anak itu cuma emosi sesaat dan ngomong salah. Kalau mereka benar-benar nggak suka sama kamu, aku yang pertama kali akan blokir kamu di lingkaran pertemanan. Oh. Benar kok, benar. Selama mereka nggak mau tinggal sama kamu lagi, selama mereka punya sesuatu di pikiran, nggak akan bilang ke kita dari awal. Maka hubungan ibu anak ini disebut menjauh. Kamu ngapain kerja bagus-bagus? Tutup gimana bosnya? Halo Yuhong. Hei halo. Hei halo. Terus pergi ke pasar pagi, benar? Aku sengaja beli lebih banyak buah buat dibagi sama kamu. Aduh, nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan. Kita para kakak-kakak tua ini bersama. Nggak usah sebut kata-kata itu. Hahaha hei. Aku kasih tahu. Aku di rumah aja 2 hari ini mikirin anti pemalsuan. Aku langsung ketawa terbahak-bahak. Aduh, itu bikin lega banget. Aku cuma mikir itu bakal jadi masa lalu. Itu persahabatan dalam pertempuran. Untung kita yang maju hari itu. Kalau nggak tahu berapa banyak orang tua yang bakal dirugikan sama penipu itu. Itu juga merusak citra pekerja medis kita. Hubungan dokter pasien hancur karena orang-orang itu. Nggak tahu gimana kabarnya polisi. Kalau saja aku bisa mendapatkan uangnya kembali, ya itulah sebabnya aku di sini. Kamu harus memantau masalah ini, dan pastikan mereka mengembalikannya. $12.000. Berapa banyak buah yang bisa kubeli dengan $12.000? Apa Tante Mei ada di sana?
Yo Pak Song. Apa kabar Pak Song? Halo Pak Song. Halo Pak Song. Yo siap belajar menyetir. Ya jadi aku ingin minta bantuanmu. Kamu bilang 123 dari subjeknya. Aku tidak mengerti apa-apa. Kamu ada di sini hari ini. Tanya Erin. Oh. Erin terima kasih kalau begitu. Hei, kenapa tidak ada pelayan di tokomu? Hai, ayo pergi. Berhenti sekarang, aku komandan telanjang. Gadis-gadis sekarang benar-benar pergi. Sangat tidak bisa diandalkan. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Kamu sendirian di kafe besar ini. Tidak mudah. Guru Song. Duduk. Biar kukatakan jika ada masalah dengan buku pelajarannya. Aku benar-benar tidak ingin bertanggung jawab atas klien ini lagi. Temanku. Kami sebagai pihak B, bagaimana bisa ada pemetik? Tapi aku benar-benar tidak suka gaya mereka. Aku akan kolaps. Oke. Tolong temanku. Tapi aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Performa perusahaan kami tahun ini sangat buruk. Bisakah kita mencapai kerjasama dengan Huayang Medical? Ini sangat menentukan bagi kita. Oke, bahkan jika kita tidak memikirkan bos investasi, itu harus menjadi puluhan terbawah. Orang-orang di lapangan yang bertanggung jawabkan. Jika benar-benar tidak ada nasi di panci tahun depan, maka para karyawan ini langsung menghadapi pemecatan. Baiklah. Aku akan berusaha semampuku. Siapa manajer tokonya? Ocean Cafe. Ini adalah pilot pertama dari grup catering kami. Setelah sukses, di masa depan kami akan berada di seluruh wilayah Cina Timur. Kota-kota tingkat 2 akan sepenuhnya diperluas. Itu prospek yang tidak buruk. Lakukan saja dengan benar. Saya akan memberikanmu pekerjaan sebagai manajer toko. Berapa yang bisa kamu berikan kepadaku sebulan? Gaji pokok 5.000. Bonus berdasarkan kinerja. Termasuk 5 asuransi dan 1 dana perumahan. Jam kerja dari pukul 11 sampai pukul 9 malam. Bisakah saya memajukan gaji bulanan tanpa lembur? Kamu takut ditipu oleh kami? Tidak benar. Karena kartu kredit saya overdraft. Akan merepotkan jika tidak membayarnya bulan depan. Berapa yang kamu hutang? Tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu. Ratusan ribu. Kamu baru berusia 20 tahun. Kenapa kamu berhutang sebanyak itu? Kamu menjual pakaian yang kamu kenakan. Masih bisa membayar setengahnya. Bagaimana kamu bisa menjualnya? Bukan untuk pakaian ini. Saya belum memiliki kartu kredit ini. Gadis kecil, izinkan saya memperkenalkanmu pada pekerjaan. Sangat cocok untukmu. Uangnya akan segera datang. Pekerjaan apa? Perampokan ban? Wow, cantik. Itu luar biasa. Hahaha. Wow. Oke. Cantik, bagus-bagus. Nak, berapa gaji yang kamu harapkan? 2000000. Bibi, saya sudah selesai dengan pekerjaan ini. Apakah kamu pikir begitu? Berapa gaji bulanan yang kamu harapkan, nak? Ya, 4.000 sebulan sudah cukup. Ah, apakah perlu membayar di muka? Tidak. Bayar saja saya bulanan. Apakah perlu mengambil cuti tambahan? Selama libur sesuai dengan hari libur nasional. Jika perlu lembur tidak masalah. Kenapa kamu terus menyeret tanganmu seperti ini? Ya, ada apa dengan lenganmu? Biar aku lihat. Aku patah tulang lengan saat bekerja di lokasi konstruksi. Klinik kecil yang aku datangi tidak menanganiku dengan baik. Aku ingin kerja paruh waktu untuk dapat uang dan pergi ke rumah sakit besar untuk dirawat lagi. Tapi jangan khawatir, Bibi ini pasti tidak akan mengganggu pekerjaanku. Aku pasti akan bekerja keras untukmu. Jika memang tidak bisa, kamu bisa kurangi uangku. Tolong bantu aku. Tidak. Berhenti bicara. Nak, cepat pergi ke rumah sakit untuk periksa tulangmu. Bibi akan memberimu uang sebelum kamu periksa tulang. Bagaimana caranya? Ya, kami akan memberimu. Pastikan tulangmu dirawat dengan baik. Kamu killer mencari kerja lagi. Kami tidak tega melihatmu seperti ini. Ada $300 di saku Bibi. Ambil ini. Cepat. Jangan membuat Bibi menunggu, nak. Ambil. Bibi tidak punya uang tunai.
Semua belanja pakai WeChat. Bibi hanya bisa memberimu beberapa buah. Bibi kasih vitamin. Kamu harus pergi ke rumah sakit yang bagus untuk berobat. Jangan pernah pergi ke klinik nakal. Jangan bilang kamu pakai uang sendiri. Yang penting kamu tidak menderita. Bibi. Terima kasih banyak. Nak. Segera periksa penyakit. Jika ada masalah datanglah ke Bibi. Bibi terima kasih banyak. Tidak. Aku pergi dulu. Cukup mengerti. Ya tidak mudah. Oh sayang. Maaf saudari-saudari. Aku ingin kalian membantu dengan wawancara. Tidak menyangka malah beramal. Tidak apa-apa. Uang ini. Kami yang bayar. Hati yang hangat. Hahaha aku di sini sepanjang sore. Aku sangat marah sampai hilang sebentar. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika pelayan benar-benar tidak bisa direkrut, apa yang baru? Apa yang bisa aku lakukan? Bawa sendiri. Lagi pula aku sudah membawanya begitu lama. Menurutku, biarkan aku yang menangani pelayan ini. Aku pasti lebih baik daripada mereka yang berburu itu. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa membawanya. Apa yang tidak tertahankan tentang ini? Sebelum pensiun aku adalah kondektur bus. Itu jauh lebih melelahkan daripada ini. Aku yakin aku bisa. Selain itu aku sudah melihat proses pembuatan kopi. Cukup tekan tombolnya. Aku bisa melakukan ini. Kamu yakin? Aku yakin. Hahaha begitu saja. Aku akan pasang pengumuman lowongan dulu. Kamu bisa membantuku sebelum merekrut pelayan. Setiap hari setelah selesai bekerja di rumah, datanglah padaku cukup 5 atau 6 jam. Gaji seperti yang aku katakan. Apakah kamu setuju? Saling bantu saja? Berapa gajinya? Bagaimana mungkin? Oke sepakat. Hei hahaha. Saudari-saudari yang hebat. Hari ini aku yang menjadi tuan rumah. Pertama adalah keberhasilan memerangi pemalsuan. Kedua jade merah kita resmi dipekerjakan. Mari kita semua merayakan. Kamu di mana? Minum. Dengan siapa kamu minum? Di mana kamu minum? Maaf pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijawab. Silakan hubungi lagi nanti. Aku pilih kopi. Oke tunggu aku sebentar. Aku akan segera ke sana. Halo tuan maaf, kamu di mana? Halo? Ayo.
Haha. Hei Belly. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir sama kamu. Dia anakmu. Ya anakku? Halo tante-tante. Namaku Bao Beibud halo. Oh sayang. Anakmu cantik sekali. Benar kan? Dia tidak mirip kamu sama sekali. Hahaha tidak mirip aku. Mirip ayahnya. Hahaha suamimu lebih ganteng dari kamu. Ya beneran bagus. Apa aku sejelek itu? Tidak jelek Dr. Liu. Dr. Liu. Ada apa? Kenapa kamu di sini Tan Wang? Tidak lihat momenmu. Aku telepon kamu tapi tidak diangkat. Aku mematikannya. Tante Gao. Sebenarnya bagaimana dengan ibuku? Mr. Tan? Bud. Hei kamu, kalian kenal. Karena kalian berdua kenal, bersenang-senanglah dengan beberapa tante tua. Duduk. Minum. Minum Tante Mei. Sumpit gelas minum. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana aku bisa melihatmu di mana-mana? Musuh punya jalan sempit. Musuh. Hahaha benar kan? Tidak ada musuh tanpa raksasa. Atau musuh. Dua orang bertemu. Iri. Itu tetap musuh. Mama. Jarang aku melihatmu begitu bahagia. Bagus. Hei. Sudah berapa lama kamu kenal si kantong kuncir itu? Tidak lama setelah kita bertemu. Bukan gadis itu bagus? Ibunya juga sangat baik. Ayah. Kamu tidak berpikir aku punya hubungan dengannya kan? Aku sangat sibuk dengan pekerjaan sekarang. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Eyo, kamu tidak bisa terus sibuk dengan pekerjaan. Sudah waktunya kamu memikirkan masalah pribadi. Ibu, kamu tahu kenapa aku bekerja begitu keras? Oke. Tujuannya adalah mencapai kebebasan finansial secepat mungkin. Membuatmu hidup lebih baik. Kebebasan finansial. Hei, apa itu kebebasan finansial? Hurun bilang ada 130 juta di Cina. Itu yang dianggap sebagai kebebasan finansial? 130 juta bisa membangun rumah sakit. Kamu bercanda? Hei, apa maksudmu? Aku berencana menjadi bujangan seumur hidup. Ibu kamu terlalu sedikit percaya padaku kan? Lagi pula, kenapa 130 juta aku membangun rumah sakit? Itu pasti akan memperluas ukuran perusahaan kita. Apa yang terjadi dengan membangun rumah sakit? Hei, apa yang terjadi dengan rumah sakit? Aku sulit. Tan Fang, aku nyata. Aku tidak menyangka diriku menjadi intelektual tingkat tinggi. Tapi anakku telah jatuh ke dalam keburukan seperti itu. Ibu aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Nilai rumah sakit dan dokter. Ibumu, nilai hidupku tidak diukur dengan uang. Apa yang kita lakukan adalah tujuan mulia yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Itu kamu. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, dokter yang baik tidak melakukannya. Haruskah kamu keluar untuk berbisnis? Aku mengerti kamu dari hati. Mereka bahkan tidak memandang rendah kita pekerja kesehatan. Karena aku tidak punya uang kan? Ibu, jangan membuat asosiasi, oke? Salah paham besar. Kapan aku merendahkan pekerja medis? Baru saja. Ibu dengarkan aku. Jangan carry. Aku ingin memberitahumu. Parkir. Berhenti. Biarkan aku keluar. Kenapa kamu pergi? Jalan-jalan. Seperti pohon pinus, musim dingin dan musim panas berpakaian. Tidak takut angin dan hujan. Tidak takut beku. Bud, sudah berapa lama kamu kenal Tan Feng? Dia adalah pihak A yang aku sebutkan sebelumnya. Oh, kapitalis orang kaya baru. Tidak ada pria terhormat, tidak ada sopan santun. Pria jahat yang tidak tahu bagaimana menghormati orang. Benar? Kenapa aku pikir tidak apa-apa? Orang yang berbakat.
berpengetahuan luas. Dia sangat sopan saat berbicara denganmu. Itu dia berpura-pura menjadi serigala berekor besar di depan ibunya. Oh sayang. Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? 1 cangkir kopi. Oke, tunggu sebentar ya. Berikan saya atau tuangkan meja sebelum Anda. Kenapa kamu begitu awal? Ya hari ini, aku akan menonton salah satu pihak kedua saya. Untuk menjelaskan rencana modifikasi baru. Aku dengar pihak B sangat kompetitif. 1 langkah di depanku. Aku memutuskan untuk lebih keras darinya. Kamu baik-baik saja? Hanya untuk bersaing denganku begitu awal. Bukankah waktumu berharga? Tentu saja berharga. Tapi itu tidak menghentikanku mencari tempat yang tenang. Memikirkan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Secara umum, pihak A kamu, tidakkah kamu menyerahkan hal-hal yang tidak kamu mengerti ke pihak B? Beberapa hal bisa. Beberapa hal tidak berhasil. Contohnya, bagaimana memperlakukan ibumu. Kadang-kadang aku bertanya-tanya. Aku bisa menangani ratusan orang di perusahaan. Tapi aku tidak bisa menemukan cara untuk akur dengan ibuku. Apakah sesulit itu? Aku tahu itu tidak sulit bagimu. Kamu belum tahu. Ibuku menggunakanmu sebagai buku teks positif untuk mendidikku. Dia bilang dia punya pacar. Telepon putrinya kalau ada apa-apa. Putrinya tidak pernah merepotkan. Sampai kita bertemu di kafe hari itu. Aku baru tahu itu adalah kamu. Aku hanya menerima telepon. Bukankah kamu selalu menjawab telepon Tante Liu? Ini berbeda. Ibuku dan aku sepertinya punya topik apa saja. Akan bertengkar. Sebenarnya kadang ibuku juga menggangguku. Hanya saja aku sudah besar. Aku akan membujuk diriku untuk memperlakukannya seperti anakku sendiri. Kurang mengganggu. Cukup Adio. Orang tua selalu peduli dengan anak-anak mereka. Kamu akan lebih sabar daripada orang tuamu. Aku harus masuk. Apakah kamu perlu diam lagi? Bersiaplah. Meskipun aku berbicara denganmu tentang banyak hal pribadi. Tapi nanti evaluasi proyek. Aku tidak akan menambahkan poin emosional untukmu. Tidak perlu. Aku tidak peduli apa yang dikatakan anakku padanya. Sebagai anggota keluarga, menyelinap pergi. Aku tidak menerima ini. Apa ini? Kabur dari penjara. Maaf Tante. Mungkin cara staf rumah tangga kami meninggalkan pekerjaan mereka tidak tepat. Di sini kami meminta maaf kepada Anda untuknya. Kami pasti akan menggunakan kecepatan tercepat.
Bisakah aku menemukan orang tua yang lebih cocok untukmu? Tidak. Aku pikir kamu secara sepihak merobek kontrak. Maaf Nyonya Liu, kontrak kami standar. Komisi Hukum Perusahaan juga telah mengonfirmasi proses pengunduran diri pengasuh adalah normal. Tidak melanggar kontrak. Kamu bisa lihat lagi teks kontraknya. Kita punya 2 salinan. Kamu seharusnya punya 1 lagi di rumah. Ah, biar aku cari dulu. Aku akan bacakan ke kamu hitam di atas putih. Jadi ada lagi yang kamu butuhkan. Aku beli 2 hari ini dan bawa ke sini. Kamu memutuskan untuk datang. Ya, acara hidupmu. Aku sebagai seorang ibu, bisakah aku tidak datang? Katakan cepat, apa yang kamu butuhkan? Tidak ada yang dibutuhkan. Aku punya semua yang aku butuhkan. Ya oke. Hei, tiketnya sudah dipesan. UPS sudah tidak tersedia di situs resmi. Aku pesan melalui agen dengan harga mahal. Aku akan tiba di Los Angeles sehari lebih awal. Sebenarnya kamu tidak perlu begitu enggan. Apa kamu ingin aku datang? Tentu saja lebih baik kalau datang. Melakukan parkir sementara itu ilegal. Sifat manusia itu hebat. Bagian jalan dalam 50 meter dari persimpangan. Dilarang parkir. Garis ini. Biaya kebersihan rumah bulanan 8.008 per bulan. Apa pendapat ayahmu? Ayahku dia menghargai pendapatku. Seperti yang dia katakan. Dia tidak memutuskan apapun. Apa yang baru saja kamu katakan, Bu? Tidak mengatakan apapun. Kamu sibuk. Kalau begitu tutup dulu. Oke Bu, aku offline. Didi. Apakah kamu sudah siap? Oh, Ayo kita lakukan. aku ingin mulai dengan menunjukkanmu sebuah gambar. Tahun lalu saat aku traveling di Tibet, aku menjadi teman baik dengan pemandu Tibetku. Gadis itu adalah saudara perempuannya, baru 7 tahun. Pada saat itu, aku mengalami sakit ketinggian parah di Shigatse. Pemandu itu menempatkan saya di rumahnya, keluar dan panggil dokter. Dan gadis kecil itu selalu ada untuk saya. Pegang tabung oksigen saya. Kami baru saja berbincang-bincang. Dia bilang mimpinya adalah melihat dunia luar. Dan saya bilang oke. Mimpi saya adalah menemukan cinta yang indah. Sebenarnya saya hanya mengatakannya begitu saja saat itu. Tapi hari saya meninggalkan rumah pemandu itu. Gadis kecil ini memanjat sangat tinggi sendiri. Menggantung bendera doa. Berkata untuk mendoakan saya. Kemudian saya juga berjanji padanya. Saya akan membawanya ke dunia luar untuk melihat. Tapi pemandu itu memberitahu saya. Saudara perempuannya memiliki penyakit jantung bawaan yang sangat serius. Meskipun sudah mencapai usia sekolah dasar. Tapi dia tidak pernah masuk. Tidak bisa pergi jauh. Dan ketika saya pulang kurang dari seminggu kemudian. Pemandu itu memberitahu saya. Saudara perempuannya telah meninggal. Dan kemudian saya mulai fokus pada penyakit jantung bawaan. Mendapatkan sejumlah angka yang mengejutkan. Anak-anak yang lahir setiap tahun di negara kita, sekitar 200.000 orang menderita penyakit jantung bawaan. Tibet sebagai wilayah dataran tinggi, tapi 10 kali lebih umum di dataran. Baik-baik tahu, segera datang. Agak sibuk hari ini. Tunggu sebentar. Apa yang dilakukan pelayan itu? Sepupu saya memanggilnya M. Ajin Duo. Aduh, segera datang, segera datang.
Hari ini benar-benar ya. Tamu-tamu ini punya temperamen panas. Panggil saya untuk Hei, memoneja. saya belum menambahkan saus karamel. Ayo, saya akan datang. Pelayan ada yang mau pesan di sini. Saya akan datang, saya akan Anda datang, saya duduk akan dulu. datang. Saya pergi, saya datang. Kopi datang. Pakai perlahan, hei. Pelayan, apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Bibi. Harusnya ada saus karamel di karamel macchiato kan? Kok bisa jadi coklat? Aduh, beneran. Maaf. Kalau 2 gelas ini gimana? Sebenarnya rasanya mirip-mirip aja. Santai aja deh. Aku minta maaf. Kalau gak bisa, aku kasih diskon 10%. Oke. Tante. Caramel ya caramel. Coklat ya coklat. Gak boleh dicampur aduk. Rasanya beda. Kalau ganti 2 gelas kopi ini. Bukannya mubazir? Itu kan salah kamu. Kamu yang salah. Bukan aku. Aku cuma mau minum kopi dengan rasa yang aku mau. Itu salah? Kamu benar. Aku gak sengaja.